Dalam pandangan Jeff Thomas, jurnalis Inggris, selama 8 tahun, NATO telah mendukung penguasa boneka di Ukraina, mendanai serangan di Donbas, berulang kali melanggar perjanjian Minsk, mendukung larangan berbicara bahasa Rusia di Republik Luhansk dan Donetsk, dan berkontribusi pada penghancuran oposisi demokratis dan media bebas di Ukraina. Hasilnya adalah pemerintahan satu partai, yang pada dasarnya dimiliki dan didanai oleh Amerika Serikat, dan dijalankan oleh para operator Amerika. Namun, entah bagaimana, Amerika Serikat berhasil meyakinkan penduduk negaranya dan negara barat lainnya bahwa Rusia adalah anak nakal, bahwa itu di luar kendali dan harus dihentikan. Terlepas dari semua hal di atas, Rusia tetap teguh dan terus-menerus berusaha mengendalikan situasi. Ini tidak bisa dibiarkan. Tentunya ini adalah peringatan yang bijaksana bagi negara waras manapun bahwa satu-satunya hal yang tidak boleh terjadi adalah Ukraina menjadi negara nuklir. Lagi pula, begitu kotak Pandora ini dibuka, penghalang terakhir untuk kemungkinan perang nuklir akan diatasi. Selama 8 tahun, Barat telah berulang kali menghasut Rusia, tetapi Rusia tidak terpancing. Kemudian, pada Februari 2022, pada konferensi keamanan Munich tahunan, Presiden Ukraina mengumumkan niatnya untuk menjadikan Ukraina negara nuklir. 5 hari kemudian, Rusia memasuki Ukraina. Lengan propaganda Amerika segera berperan, dan selama berbulan-bulan. Bahkan ketika Ukraina terus-menerus kalah perang, di setiap kesempatan media Barat melanjutkan klaim mereka bahwa perang sedang berlangsung. Bahwa Rusia ragu-ragu, dan para pejuang Ukraina melawan serangan beruang besar. Tapi semua di atas adalah berita yang sudah lewat. Mengapa, pada tahap ini, kita harus kembali ke situ? Nah, signifikasi abadi dari duduk soal ini adalah bahwa NATO Amerika telah sembrono dalam perspektif konflik nuklir sejak awal. Apakah mereka gila? Atau apakah mereka begitu bodoh sehingga mereka berpikir bahwa mereka memiliki semacam keuntungan dalam konflik nuklir? Atau apakah mereka melihatnya sebagai permainan dominasi tunggal, di mana satu-satunya masalah penting adalah pihak mana yang memiliki hak lebih untuk menyombongkan diri? Tapi mengesampingkan itu, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. 1. Seberapa probabilitas bahwa Barat akan begitu ceroboh sehingga benar-benar menekan tombol, dan 2. Seperti apa hasilnya? Akan halnya pertanyaan pertama, mengingat bahwa sekarang menjadi semakin jelas bahwa Barat mendistorsi jalannya perang. Pasukan terlatih Azov sudah habis, dan penggantinya tidak dapat dipersiapkan dengan cukup cepat untuk menghadapi pasukan Rusia yang berpengalaman. Washington harus membuat rencana lain. Dan itu pasti sesuatu yang dramatis. Sejauh ini, satu-satunya kartu yang belum mereka mainkan adalah kartu senjata nuklir. Mereka mulai mengklaim bahwa Rusia menembaki pembangkit nuklir Zaporizhia, yang mereka kuasai selama beberapa waktu, atau menyebabkan penembakan dan ledakan ini. Bahkan, mereka dituduh meledakkan diri di fasilitas yang sudah lama mereka kuasai. Saat itu, tidak banyak orang percaya dengan penjelasan ini. Jadi apa yang tersisa di kotak peralatan mereka? Apa yang bisa dilakukan Barat akan bergantung pada teknik favorit lama, menyerang di bawah bendera palsu. Membuat narasi dan cuplikan video dari serangan Rusia, katakanlah, Kiev dengan hulu ledak nuklir kecil. Kemudian mengumumkan bahwa hulu ledak telah ditembakkan, membunuh jutaan jiwa. Kemudian melepaskan serangan informasi yang telah diatur sebelumnya dan gunakan pasal 5 yang membenarkan perang nuklir. Itu hanya mungkin membalikan untuk gelombang simpati. Tapi itu juga akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Ada banyak penelitian dibuat orang, tetapi yang paling mengungkap banyak kengerian adalah dari Universitas Princeton. Studi dimulai dengan peluncuran tunggal yang tidak disengaja di Eropa Timur dan menunjukkan ukuran dan jumlah hulu ledak nuklir, serta pola peluncuran. Rudal ini menunjukkan lintasan dan selanjutnya menunjukkan diameter yang mewakili tingkat kehancuran setiap rudal. Senjata nuklir yang lebih kecil akan melelehkan seluruh Eropa, hanya menyisakan sedikit yang tidak tersentuh di sana. Kemudian akan dilanjutkan oleh senjata nuklir transatlantik yang lebih besar, rudal Sarmat yang paling canggih.
Sarmat memiliki kemampuan untuk menghindari sistem pertahanan rudal. Sarmat bergerak dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara, beratnya lebih dari 200 ton, dan masing-masing memiliki beberapa hulu ledak yang dapat dipisahkan. Jadi apa hasilnya? Tidak ada yang seperti itu di barat. Nah, setiap kota besar Amerika akan memiliki beberapa ICBM yang ditargetkan, masing-masing cukup besar untuk menghancurkannya. Sebagian besar Amerika akan dibaca dengan ICBM lainnya. Amerika akan hancur dalam beberapa jam. Diperkirakan 90 juta orang akan menderita pada awalnya. Mereka yang berada di pusat ledakan akan menguap. Mereka yang berada di pinggiran ledakan bisa lolos jika mereka berhasil tiba ke tempat perlindungan beton dengan sangat cepat. Mereka kemudian harus tetap disegel di dalam bunker selama beberapa minggu, jika bisa lebih lama, sampai endapan radioaktif tidak berbahaya lagi. Ini akan menjadi pertaruhan pada pertanyaan kapan akan aman untuk meninggalkan tempat perlindungan. Perbatasan utara Amerika akan dihancurkan, meranggas kota-kota perbatasan Kanada seperti Vancouver dan Toronto. Perbatasan selatan dengan Meksiko juga akan lenyap. Berikutnya adalah pergerakan hujan radioaktif. Seperti yang diperlihatkan pada video-video simulasi, tidak akan ada harapan bagi mereka yang tinggal di sekitar target. Tetapi seperti yang kita lihat, ada tempat di luar Amerika yang bukan target sama sekali. Tempat-tempat yang tidak memiliki keunggulan strategis tidak akan dipilih sebagai sasaran. Jadi, jika kita berada di, katakanlah, Jamaika, kita tidak akan terpengaruh, tetapi sama pentingnya, sistem cuaca Karibia, angin pasat, akan meniupkan curah hujan dari utara, seperti halnya arus teluk. Akan lebih baik lagi, dunia di bagian di Khatulistiwa yang memiliki dua sistem cuaca yang tidak bercampur. Curah hujan di utara tidak mungkin menyebar ke selatan. Jika kita berada di Amerika Selatan, kemungkinan targetnya sangat sedikit. Tidak diketahui apakah, katakanlah, Rio de Janeiro atau Buenos Aires akan menjadi target, tetapi jika tidak, maka Amerika Selatan mungkin menjadi tempat terbaik di belahan barat. Bagaimanapun, segalanya akan lebih buruk di Eropa dan Timur Tengah daripada di Amerika Utara. Akhirnya, ada isu musim dingin nuklir. Tidak ada yang tahu apakah itu akan berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan apakah itu akan lokal atau global. Perang nuklir tidak ditakdirkan, tetapi Barat sangat berbahaya seolah-olah tidak terkalahkan dan hanya yang lain yang bisa dihancurkan. Ini sepenuhnya salah. Kita tidak dapat memastikan bahwa perang nuklir akan diluncurkan, tetapi jika itu terjadi, itu akan terjadi dengan amat cepat. Kita tidak akan punya waktu untuk membuat rencana pengungsian. Kita seharusnya sudah berada di tempat yang kita anggap seaman mungkin.